Ini akan menjadi ending dari season kedua dari Ravages of Time. Teman-teman, siapkan diri kalian, karena tanpa berlama-lama lagi kita langsung lay to the go. Meskipun tak bisa membawa pulang Pak Tua Wang Yun, prajurit sisa telah menyerahkan surat perintah Dong Zhuo yang sempat didapatkan. Surat perintah tersebut akan jadi jimat pelindung yang bisa Wang Yun gunakan kalau suatu saat Lu Bu bikin masalah sama dia. Cuma sampai situ saja bantuan yang bisa diberikan prajurit sisa dan si Mai kepadanya. Untuk kedepannya nasib Wang Yun tergantung pada dirinya sendiri. Ketika sedang dalam perjalanan keluar dari Chang'an, prajurit sisa bisa melihat keanehan yang terjadi, di mana warga nampak terlihat rusuh betul, kacau, mondar-mandir sana sini. Mereka lagi pada ngegosip, menyebarkan rumor Lu Bu yang ada kaitannya dengan kematian Dong Zhuo. Melihat rumor yang bisa menyebar dengan begitu cepat cuma dalam waktu setengah hari, si Mai sangat yakin pasti orang yang telah melakukannya merupakan ahli strategi Si Liang yang sudah memperkirakan kematian Dong Zhuo sejak jauh hari. Pertanyaannya, kenapa ahli strategi ini nggak ikut gagalin rencana Lu Bu buat jatuhin Dong Zhuo? Menurut si Mai mungkin karena dia bukan seorang menantu. Rencana yang dia buat tidak disetujui oleh Dong Zhuo, dan pada akhirnya si ahli strategi tersebut terpaksa untuk mengatur rencananya sendiri, sebuah rencana untuk melakukan pembalasan dendam. Sementara itu di kediaman Lu Bu, seorang prajurit dengan tubuh gemetar menyampaikan berita tentang rumor hangat yang lagi dibicarakan sama warga. Berisikan kalau Jenderal Lu Bu demi seorang penari bernama Diao Chan jadi kemusuhan sama Perdana Menteri Dong Zhuo, dan pada akhirnya Lu Bu merencanakan pembunuhan kepada Dong Zhuo cuman buat seorang cewek. Rumor tersebut juga mengatakan kalau Diao Chan sekarang lagi ada di dalam kediaman Lu Bu, dan itu tepat sekali. Jika saja rumor tersebut tak terhentikan, maka selanjutnya salah satu menantu Dong Zhuo, Niu Fu, akan melakukan penyerangan. Pertempuran berturut-turut yang berlangsung bisa jadi malah akan memberikan kesempatan buat aliansi Guandong untuk menyerang. Mampu menyebarkan rumor begitu cepat dengan impact yang begitu besar, Zhang Liao yakin pasti orang di balik kejadian ini bukan orang sembarangan. Si penyebar rumor bikin kepala Lu Bu sakit. Kata Zhang Liao, bukan cuma si penyebar rumor yang memusingkan, tapi ada juga Diao Chan yang menjadi sumber dari kemunculan rumor tersebut. Itu juga bikin kepala Lu Bu sakit, teman-teman. Ih, panadol BG. Zhang Liao, di sebuah bangunan ada Diao Chan yang kerjaannya santai-santai, minum arak dicampur racun obat yang diberikan oleh para pelayan Lu Bu. Arak itu nggak terlalu ngaruh buat Diao Chan yang cuma ngerasa agak pegel-pegel aja. Gara-gara kebanyakan santai, Diao Chan alias Xiao Meng merasa agak gendutan. Zhang Liao datang ke sana, sedikit menyinggung Diao Chan yang santai-santai sementara teman-temannya lagi pada berjuang. Zhang Liao menyebutkan kalau Diao Chan yang menolak diajak nganu sama Lu Bu sangat bijaksana. Dia nggak mau punya bos yang tergila-gila sama cewek dan malah nggak fokus sama tujuan utamanya, yakni menguasai dunia. Makanya di sini Zhang Liao mau supaya Diao Chan pergi jauh-jauh. 看来你对我的魅力颇为认，然后滚，跟外面那个人一样，滚得越远越好。 Tak berselang lama ada Huo yang datang buat jemput Diao Chan. Beralasan badannya pegel-pegel gara-gara keracunan, pada akhirnya mau nggak mau Huo pun mesti gendong Diao Chan pergi dari sana. Sebelum pergi, Zhang Liao yakin kalau Zhao Huo itu bukan nama asli Huo kan? Iya, tentu saja bukan. Kalau Zhang Liao memang pernah jadi seorang assassin, pasti dia tahu kalau assassin itu nggak perlu punya nama. Sayang sekali, kata Zhang Liao yang yakin kalau di masa depan Huo pasti bakalan terkenal. Masa nggak punya nama? Dalam perjalanan pulang, si Mai dan prajurit sisa melihat terdapat sebuah pasukan. Meskipun jumlah mereka nggak terlalu banyak-banyak amat, tapi barisan formasi yang mereka bentuk sangat aneh. Setelah melihatnya, si Mai berkata kalau ahli strategi yang bikin formasi itu 100 kali lebih hebat daripada dirinya. Kalau ngomongin soal bikin formasi, barisan formasi tersebut dipimpin oleh salah satu menantu Dong Zhuo yang bermaksud untuk membalaskan dendam kematian mertuanya yang mati di tangan Lu Bu. Sedangkan dia yang telah membentuk formasi yang begitu diakui kehebatannya sama si Mai adalah sang jenius ketiga Sui Jing bernama Jiasu. Jika Lu Bu menganggap dirinya terang, maka sesuai hukum alam abadi, setelah terang akan terbit kegelapan, kata Jiasu.
Di dalam Chang'an, seorang pejabat tua ngamuk-ngamuk. Dia menjadi salah satu orang yang percaya akan rumor kalau Lu Bu mau katin Dongzhuo gara-gara cewek penari. Pada akhirnya pejabat tua tersebut diseret keluar oleh para penjaga. Berikut dengan Wang Yun yang menegaskan kalau para pejabat tua itu adalah contoh tersesat. Dan bagi siapapun di sana yang juga kena hasutan sampai tersesat akan dijatuhkan hukuman tanpa ampun. Cuman orang-orang dungu yang terhasut sama rumor bodoh seperti itu, kata Lu Bu, yang menyatakan kalau rumor tersebut sengaja dibuat untuk membuat persatuan dan kesatuan mereka terpecah belah. Dan ya, pada akhirnya kata-kata Lu Bu yang terlihat penuh dengan keyakinan membuat para prajurit serta pejabat dinasti Han di sana berhenti mempercayai rumor aneh tentang Lu Bu yang telah menyebar. Di lain hal, setelah mendapati informasi tentang pasukan Niu Fu yang berada di luar Chang'an dan bermaksud untuk melakukan penyerangan, tapi mereka cuma membawa kurang dari 20.000 orang untuk mengurus mereka, Zhang Liao akan mengirimkan Kem Wu Wei yang dipimpin Jenderal Wang dan Jenderal Pan Cheng. Ada juga Li Su yang ngajuin diri buat ikut biar namanya semakin naik. Ketiga jenderal yang akan diberangkatkan tak merasa ragu melawan Niu Fu sekalipun dia adalah menantu Dongzhuo. Terlebih, meskipun tinggal di Xiliang, pasukan Qiang di bawah komando Niu Fu merupakan pasukan yang terkenal nggak pernah akur sama para bawahan Dongzhuo. Bersama dengan Kaisar Liu Shi, Lu Bu kini sedang menjelaskan. Di posisi mereka sekarang ada 3 pihak yang mesti mereka waspadai. Dari Xiliang Barat ada Jenderal Han Sui dan Jenderal Ma Teng. Dan dari arah depan ada pasukan Qiang milik Niu Fu. Di lain hal, Liu Xi juga sempat menyinggung bawahan yang sempat dikirim Lu Bu buat main catur dengan dia sebelumnya. Pada saat itu kata Kaisar, bawahannya Lu Bu minta dekretnya buat seorang kerabat jauh yang padahal si Kaisar sendiri nggak tahu siapa orangnya. Ya, siapa lagi orangnya kalau bukan Zhao Huo yang diam-diam minta dekret Kaisar. Lu Bu sama sekali nggak tahu kalau Huo melakukan itu tanpa sepengetahuannya. Sebentar kita ke Huo bersama dengan Xiao Meng yang tanya gimana caranya Huo bisa dapat dekret dari Kaisar. Buat siapa pula itu? Huo menjawab kalau dekret tersebut adalah hadiah buat seorang yang dirinya kagumi. Pasti buat kakak tertua dari 3 orang aneh itu kan, kata Xiao Meng. Ya, bener guys, itu buat Liu Bei. Huo yakin dengan adanya dekret tersebut Liu Bei pasti bisa menunjukkan kemampuan dia sepenuhnya. Kita ke Kem Qiang dalam rencana yang sedang dibentuk untuk menyerang Chang'an. Pertama-tama karena saat itu Lu Bu lagi sibuk sama urusannya di dalam kota. Jiesu berpikir kalau mereka harus memotong tangan dan kaki musuh terlebih dahulu, yakni prajurit Kem Wu Wei, dan main cepat untuk mengalahkan mereka. Salah seorang dari mereka mengakui kalau rencana itu memang bagus, tapi masalahnya ialah jumlah pasukan yang mereka bawa masih kalah banyak bila dibandingkan sama Kem Wu Wei. Li Jue sama teman-temannya yang gabung sama pasukan Qiang juga berasumsi mereka bakalan kewalahan lawan Kem Wu Wei yang dipimpin sama Jenderal Wang dan wakilnya Pan Cheng. Bukan cuma itu, ada juga bawahan Lu Bu, Li Su yang sebelumnya sempat mengalahkan Kaisar Pedang Li. Di sini Li Jue dan teman-temannya sedikit menyinggung Jiesu yang terlalu memudahkan suatu masalah. Mereka nggak percaya sama Jiesu yang katanya merupakan salah satu jenius. Dia yang masih bocah dianggap belum punya pengalaman kayak mereka. Pantas aja Dongzhuo cuma percaya sama Liru, kata Li Jue. Ya, gara-gara percaya sama Liru, beginilah jadinya. Kacau semua, balas Jiesu. Tujuan besar bos mereka Dongzhuo belum tercapai tapi sudah mati duluan. Pihak Li Jue dan Jiesu pun mulai adu bacot-bacotan. Li Jue bacot pakai otot, sementara Jiesu balas dengan fakta yang tak terbantahkan. Nggak cuma berani ngomong, kepada mereka semua Jiesu berkata bahwa dirinya hanya membutuhkan 10% kekuatan dari pasukan Qiang untuk menghabisi Kem Wu Wei dalam 5 hari ke depan. Jika gagal, Jiesu berani meninggalkan kepalanya di sana. Sementara Jenderal Niu Fu terlihat santai. Li Jue dan teman-temannya mikir kalau nih bocah udah gila ya. Hari kelima setelah pernyataan Jiesu, lokasinya ada di luar Chang'an, kawasan pegunungan tandus. Karena sudah hujan 4 hari berturut-turut, akhirnya di hari kelima ini Kem Wu Wei kini bisa berangkat untuk berperang melawan musuh. Pada saat itu mereka bergerak ke arah bawah lereng untuk melakukan penyergapan terhadap Kem Qiang milik Niu Fu. Memilih lokasi waktu malam hari untuk melakukan sergapan. Dalam hal ini Kem Wu Wei sangat percaya diri berhasil karena mereka memang sudah sering nyerang musuh di malam hari. Sementara pasukan Jenderal Wang dan Pan Cheng ada di area atas bagian tukang pantau, pasukan Li Su ada di bawah. Tim dibagi menjadi 2 bagian.
Di tengah perjalanan, Jenderal Wang mulai merasa ada yang gak beres sama tanah yang mereka pijaki. Dan benar saja, area bawah tanah yang mereka lalui ternyata sudah cukup lama dilubangi sama seseorang. Ditambah hujan yang tak ada henti-hentinya beberapa hari terakhir, serta beban tubuh dari pasukan Wu Wei kini menyebabkan pijakan mereka longsor. Longsor besar yang tercipta juga menimpa Li Su dan pasukannya yang lagi ada di area bawah. Sama sekali nggak ada tempat untuk berlari bagi mereka. Lereng gunung itu dulunya punya banyak pepohonan. Jiasu yakin kalau semua pepohonan di sana sudah dicabutin warga Chang'an buat dijadiin bisnis yang bikin Chang'an jadi makmur. Dan tempat tersebut adalah lokasi yang sangat cocok untuk membuat formasi gerakan gelap. Kenali medan, kenali pertempuran, maka niscaya kemenangan ada di tanganmu. Pada akhirnya inilah yang terjadi. Pasukan Kem Wu Wei dilibas cuman dalam satu malam. Kepala 3 jenderal yang berperan sebagai pemimpin penyerangan kemudian dikirim ke Lubu. Di hadapan pasukannya, Lubu marah-marah gara-gara 3 jenderal yang terlalu meremehkan lawan itu kalah gara-gara mereka sama sekali nggak tahu sama medan pas mau menyerang. Maka dari itulah untuk melakukan pembalasan, selanjutnya Lubu sendiri akan memimpin pasukannya ke garis depan menghadapi strategi mengerikan yang dimiliki sama Jiasu. Setelah kejadian pembasmian Kem Wu Wei dalam satu malam, barulah sekarang Li Jue dan teman-teman mengerti sengeri apa Jiasu si jenius ini. Bahkan sama seperti sebelumnya, meskipun selanjutnya yang maju lawan mereka adalah Lubu, Jiasu hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk mengalahkan Lubu yang katanya tak terkalahkan itu. Sebentar kita akan beralih ke Liangzhou atau Xiliang. Di sana ada Jenderal Dong Yue, pemimpin dari 150 prajurit Xiliang. Pada hari itu kediamannya didatangi oleh 2 orang pengirim pesan yang lagi berdebat. Satu berasal dari pihak Niu Fu dan satunya lagi berasal dari pihak Lubu. Maksud dari kedatangan mereka berdua tentu saja untuk menarik Dong Yue agar mau membantu pihak mereka. Pada akhirnya daripada melakukan debat kusir, kedua pengirim pesan itu diminta untuk membawa bukti nyata terkait dengan siapa yang telah menghabisi Perdana Menteri Dong Zhuo. Jika salah satu dari keduanya membawa bukti, maka 150 prajurit Xiliang takkan ragu untuk memberikan bantuan dan membuat pelaku sebenarnya membayar utang darah atas kematian sang Perdana Menteri. Karena tak memiliki bukti yang cukup untuk meyakinkan Dong Yue berada di pihak manapun, kini Niu Fu dan juga Lubu memilih untuk tidak bergantung kepadanya. Dan setelah prajurit Kem Wu Wei disingkirkan, pasukan Qiang milik Niu Fu mulai mencoba untuk melakukan serangan kepada Lubu. Dalam pertarungan yang terjadi selama 4 hari, Lubu menurunkan Zhang Liao sebagai pemimpin pasukan. Keberadaannya berhasil membuat pasukan Qiang kalah berturut-turut selama 4 hari, membuat pasukan Niu Fu terpaksa harus mundur sementara waktu. Di malam keempat di Kem Qiang, tenda Jenderal Niu Fu, di malam itu Li Jue dan Gou Si marah-marah kepada Niu Fu yang nampak seperti tak peduli terhadap moral prajuritnya yang sedang turun gara-gara kalah berturut-turut oleh Zhang Liao. Dan lebih mentingin main sama anaknya yang berusia 2 tahun sama istrinya Dong Tian yang merupakan putri Dong Zhuo. Pada saat itu Niu Fu minta Li Jue sama Gou Si nggak usah panik karena rencana si ahli strategi mereka Jiashu masih tersisa 1 hari lagi. Percayakan saja semuanya pada Jiashu. Tapi kedua orang yang pikirannya pendek ini beranggapan kalau situasi sekarang berbeda dari sebelumnya. Dalam insiden Kem Wu Wei, Jiashu bisa menjalankan rencananya itu karena lawannya adalah Li Su. Tapi sekarang pasukan utama Lubu masih terus bertahan di dalam Chang'an dan masih belum juga keluar. Apalagi waktu cuma sisa 1 hari, jadi mana bisa mereka mengalahkan Lubu kalau terus begini, kata Gou Si. Bukan cuma itu, Jiasu sendiri yang mencoba untuk menyerang bagian selatan Chang'an malah nggak ada kabar selama 3 hari terakhir. Li Jue menganggap Jiasu yang katanya jenis itu lagi bercanda mau kalahin Lubu dengan situasi seperti sekarang. Tapi Niu Fu malah ngomelin mereka berdua yang pada ngedumel dan bikin anaknya nangis. Ya, Niu Fu sama sekali nggak peduli sama keresahan Li Jue dan Gou Si. Jadi keduanya pun meninggalkan ruangan dengan penuh rasa jengkel. Sambil memeluk istri dan anaknya, Niu Fu meminta agar Dong Tian tetap percaya kepada Jiasu apapun yang terjadi. Hu Chi-er, tangan kanan Niu Fu yang lagi ngatur tim patroli di malam itu didatengin sama Dong Tian. Karena Niu Fu sangat sibuk, anaknya itu lebih sering ketemu dan main sama Hu Chi-er bila dibandingkan dengan Niu Fu. Dong Tian saat itu curhat sama Hu Chi-er.
tatkala wanita ini bermimpi di mana ayahnya Dongzhuo ingin menggunakan tangan Niu Fu untuk menyelesaikan wasiatnya. Sudah pasti, kata Hu Chi-er yang menganggap jika Niu Fu adalah penguasa bijak yang bisa menandingi Perdana Menteri Dong. Punya anak dan istri cantik yang pengertian, Hu Chi-er ngerasa Niu Fu tuannya itu sangat beruntung. Hu Chi-er kemudian datang ke tenda Niu Fu melaporkan situasi jika selanjutnya mereka berniat untuk memotong pasukan persediaan Lubu di bagian belakang. Dengan demikian maka Lubu bakalan keluar kandang demi merebut kembali persediaannya yang dicuri. Hu Chi-er juga mencurigai adanya kehadiran mata-mata Lubu yang ditempatkan di dalam pasukan mereka. Tapi sekarang mereka bisa tenang karena Hu Chi-er sudah mengirim orang untuk menumpasnya. Karena sudah kerja bagus, Niu Fu menjanjikan Hu Chi-er bakalan naik jabatan. Bahkan Hu Chi-er boleh memilih jabatan apa yang dia mau setelah Lubu mereka kalahkan. Nggak tanggung-tanggung, Hu Chi-er mau diberikan jabatan Letnan Jenderal. Itu adalah jabatan yang terlalu dini baginya. Hu Chi-er akan mendapatkan jabatan tersebut. Tapi bukan Niu Fu yang akan memberikan jabatan itu, melainkan Lubu. Ya, ternyata orang yang kelihatan baik inilah mata-matanya. Di malam itu dia berhasil melenyapkan nyawa Niu Fu dan membawakan kepalanya kepada Lubu. Setelah kematian Niu Fu, pasukan Jia Shu yang menyerang bagian selatan memilih untuk mundur. Prajurit Qiang yang dipimpin oleh Niu Fu sekarang sudah benar-benar kacau. Sementara prajurit Lubu mulai melakukan pergerakan maju untuk melakukan pembersihan. Lubu bersama prajuritnya dan Hu Chi-er yang sudah jadi letnan jenderal di pihak musuh di malam itu melakukan penyerangan ke kamp utama Qiang, melemparkan kepala jenderal Niu Fu yang sudah membiru dan diikat ke sebuah tombak ke arah kamp. Itu benar-benar membuat moral pasukan Qiang hancur berantakan. Yang sedang dilakukan oleh Lubu kali ini ialah cara untuk menang menaklukkan pasukan musuh tanpa harus berperang. Setelah camp utama Qiang jebol dan kematian Niu Fu, sang ahli strategi Jia Shu dijadikan sebagai target amarah prajurit. Bagaimanapun juga kematian Niu Fu itu disebabkan karena strategi yang dipikirkan oleh jenius tersebut. Dong Tian, istri Niu Fu, melampiaskan amarahnya mukulin Jia Shu pakai rotan. Jia Shu yang sama sekali tak melakukan perlawanan cuman berkata bahwa Niu Fu tidak pernah lupa ingin membalaskan dendam ayah Dong Tian, dan Niu Fu mati bukan karena dia bodoh. Mendengar kata-kata Jia Shu, Dong Tian menangis dan berhenti mukulin sang ahli strategi. Dia mengingat kata-kata Niu Fu terakhir kali yang memintanya untuk terus percaya kepada Jia Shu apapun yang terjadi. Setelah berhasil menghancurkan kamp utama Qiang, Lubu bersama pasukannya melihat kehadiran beberapa pasukan pengintai milik Jia Shu. Sementara Lubu merasa ada yang gak beres sama medan yang saat itu dilalui, Hu Chi-er minta Lubu yang berhenti bergerak gak usah takutlah sama beberapa pengintai musuh yang muncul. Setelah menyuruh Hu Chi-er yang gak tahu apa-apa buat diam, Lubu selanjutnya memerintahkan kepada barisan belakang pasukan jadi barisan depan. Mereka akan mundur sejauh 3 li dari area tersebut. Ya, Lubu sadar jika kematian Niu Fu tidak sesederhana itu. Ketika prajurit Lubu di bawah lereng itu bergerak mundur, pasukan pengintai pembawa obor meneriakkan posisi koordinat pasukan Lubu teruntuk pasukan pemanah yang telah dipersiapkan. Bukan cuma dari satu sisi saja, hujan anak panah yang tak lama kemudian terlepaskan datang dari 4 sisi. Serangan taktis yang tak terbendung itu menciptakan banyak korban di pihak Lubu. Sambil menahan setiap anak panah yang muncul dari 4 sisi, Lubu memerintahkan pasukannya belok ke arah tenggara karena formasi panah musuh ada di barat laut. Menyadari pergerakan musuh, pasukan pengintai kembali bergerak, memberikan instruksi kepada para pemanah yang ternyata juga ditempatkan di arah tenggara untuk menyerang. Para pemanah memang jaraknya tak jauh dari balik bukit itu, tapi karena formasi panah tersebut melakukan tembakan menyilang, mereka jadi saling melindungi satu sama lain dari berbagai sisi, membuat pihak Lubu tak bisa mendekatinya. Korban masih terus berjatuhan, dan Lubu yang terus cari cara biar bisa lolos dari formasi lawan coba untuk menerobos bagian barat dan juga timur. Tapi sama saja, kemanapun pasukannya pergi, mereka akan selalu disambut oleh hujan anak panah 4 arah yang tak terbendung. Formasi pemanah dan medan menjadi paduan yang sangat sempurna. Mereka akan menyerang ketika kavaleri pengintai memberikan instruksi. Sama sekali tak ada jalan untuk bisa kabur. Setelah merasakan kengeriannya, Lubu bertanya-tanya, sebenarnya yang sudah membuat formasi seperti ini tuh apa? Setan atau dewa?
失传已久的暗行阵法。 Beberapa waktu sebelumnya, sebelum Niu Fumokai, Jiasu berkata kepada Niu Fu untuk bisa mengalahkan Lu Bu yang bisa mereka lakukan hanyalah menggunakan strategi perang paling gelap di dunia. Jiasu juga kasih tahu kalau tangan kanan Niu Fu, Hu Chi-er, adalah mata-mata musuh yang pengen jenius ini manfaatkan. Niu Fu heran kenapa Jiasu malah ngasih tahu dia kalau Hu Chi-er itu mata-mata. Padahal kalau Jiasu nggak kasih tahu dia, rencana formasi gelap bisa berjalan dengan lancar. Pada awalnya Jiasu memang gak mau kasih tahu, tapi dia mengungkapkannya setelah yakin jika Niu Fu adalah sosok yang rela berkorban demi membalaskan kematian sang mertua. Jiasu memberikan hormat kepada Niu Fu. Sebagai pendosa, dia meminta kepada sang jenderal untuk menyerahkan kepalanya kepada pihak musuh agar rencana bisa berjalan dengan semestinya. Siapa sangka, ternyata ini yang terjadi di balik layar. Dark Movement Formation atau formasi gerakan gelap, itulah namanya. Sebelumnya pas ngelihat sebuah pasukan membentuk formasi tersebut, Zhang Le tanya ke Sima Yi apakah ada cara buat memecahkan formasi itu. Jawaban Lord Sima, ya tentu saja, tidak ada. Hanya saja formasi tersebut membutuhkan perhitungan yang sangat rumit dan sangat akurat, lalu ditempatkan di medan dengan kondisi yang pas. Maka dari itulah Sima Yi minta ke prajurit sisa, kalau mereka mau tetap hidup, maka jauhi orang bernama Jiasu. Kita kembali ke medan penyergapan. Seluruh pasukan yang dibawa oleh Lu Bu nampak terlihat sudah tak lagi bernyawa. Di antara mereka satu-satunya yang masih bisa bertahan hanyalah Lu Bu seorang. Tapi dia sudah babak belur dan tak sanggup lagi untuk bisa meneruskan pertarungan. Strategi yang dipersiapkan oleh Jiasu yang dikhususkan kepadanya benar-benar mengerikan. Pada akhirnya karena panah yang digunakan untuk menyerang sudah habis, pasukan Qiang akan melakukan eksekusi terhadap Lu Bu melalui pertarungan jarak dekat. Dalam keadaan yang sudah terluka parah, Lu Bu jelas tak lagi mampu untuk melanjutkan pertarungan. Dalam pikirnya dia tidak mengira masih ada orang yang sangat kuat dan menjadi bagian dari si Liang seperti Jiasu. Akan tetapi, sebelum Lu Bu dimokatkan, muncul seorang petarung muda pengguna 2 tombak, mulai mengacak-ngacak pasukan Qiang yang bermaksud untuk mengeksekusi Lu Bu. Pria tersebut adalah Ma Chao, anak mateng, pemberontak dari si Liang bagian barat, yang memungut Lu Bu sebagai bagian dari mereka. Singkat cerita, hanya dengan sedikit kekuatan Jiasu akhirnya mampu mengalahkan Lu Bu. Pasukannya yang menyerbu Chang'an berhasil mendudukinya. Tak ada yang sanggup untuk menghentikan pasukan Qiang. Setelah menduduki Chang'an, Li Jue dan Guo Xi melakukan pembantaian besar-besaran, menyingkirkan para pembelot yang telah mengkhianati Dong Zhuo. Contohnya seperti Wang Yun. Patua itu harus mokat. Sayang sekali, padahal baru punya jabatan yang tinggi. Di saat yang sama di tempat lain, Sima Yi dan prajurit sisa yang lagi dalam perjalanan pulang lagi ngomongin para pejabat. Menurut Sima Yi, di dunia ini nggak ada yang namanya pejabat setia. Setiap dari mereka hanya terobsesi pada keinginan masing-masing. Zhang Le bertanya pada tuannya itu, apakah tuan muda Sima juga punya obsesi? Ngomong-ngomong soal obsesi, di Chang'an, jenius keempat Sui Jin yang ketemu sama Jiasu heran. Padahal tuannya Dong Zhuo sudah mati, tapi obsesi Jiasu untuk melakukan balas dendam kepada Lu Bu yang masih hidup belum juga selesai, menjadi alasan kenapa Jiasu masih stay di Chang'an. Melihat situasi yang sekarang, jenius keempat ini jadi kasihan sama Lu Bu, karena sekarang Jenderal Li Jue sudah naik pangkat jadi Jenderal Kavaleri. Guo Xi juga diangkat jadi jenderal belakang. Namun karena kedua orang ini punya pikiran sempit dan bukan sosok penguasa yang bijak, Jiasu memberikan jasa mengalahkan Lu Bu dan membunuh pengkhianat Wang Yun kepada mereka berdua. Setelah keduanya mengacaukan ibu kota, menyandra kaisar, dan membunuh para pejabat negara, jasa-jasa besar itu akan menjadi dosa besar yang harus mereka pikul di kemudian hari. Keduanya nggak sadar kalau sejarah bakal catat nama mereka dengan buruk. Di lain hal, jenius keempat sempat menyinggung nama Cao Cao di tengah obrolan. Menurutnya Cao Cao yang cukup patuh pada aturan kini diam-diam sedang memperluas kekuatannya. Itu merupakan tindakan yang bijaksana sebagai pemimpin. Di bawah pemerintahan welas Ase Sun Yu, si jenius kedua yang berada di pihak Cao Cao, Jiasu punya harapan yang besar pada bronya itu untuk bisa mengembalikan negeri menjadi damai dan kesejahteraan rakyat pada dunia. Iya sih, tapi kata jenius keempat, meskipun Sun Yu hebat, dia terlalu berbelas kasih. Jika seseorang mau menjalankan pemerintahan yang welas asih, itu baru bisa dicapai ketika memiliki penguasa yang tegas dalam membunuh. Yang artinya untuk bisa mendapatkan kedamaian selama beberapa abad, seseorang perlu mendorong dunia ke dasar lembah kegelapan terlebih dahulu. Dan ketika dunia menjadi chaos, barulah orang-orang di dunia dapat mengerti seberapa berharganya kedamaian itu.
Sangat disayangkan karena Dongzhou yang menganut paham ekstrim seperti itu kini sudah mokai. Jiasu kemudian mengungkapkan alasan kenapa sebelumnya dia sempat menemui Cao Cao. Jadi pada saat itu, Jiasu merekomendasikan bro si jenius keempat ini kepada Cao Cao. Tapi jenius keempat ini menolak gabung sama Cao Cao. Selain karena sakit-sakitan dan hidupnya nggak lama lagi, dia juga ngerasa kalau pemerintahan Welas Ase Sunyu itu bertentangan sama dia, seperti Jiasu. Menyaksikan bronya yang batuk-batuk, Jiasu memberikan beberapa kata motivasi semangat juang untuknya. Sekalian coba mendorong jenius keempat buat gabung sama faksi Cao Cao, karena saat ini cuma Cao Cao lah pemimpin ideal bagi dunia. Di tengah-tengah obrolan, batuk jenius keempat tambah parah, dan tiba-tiba muncul seseorang yang menusukkan jarum akupuntur untuk meredakan batuk jenius keempat. Orang itu adalah tabib Hua yang sangat terkenal. Dia menyelamatkan jenius keempat yang dianggap masih dibutuhin sama dunia yang kacau ini. Permainan catur masih belum usai. Lu Bu yang sekarang bergabung dan bergantung kepada Ma Teng bersaing dengan Li Jue dan Guo Xi memperebutkan Chang'an. Dalam situasi tersebut, kekuatan Dong Yue yang punya 150.000 prajurit Siliang amat sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak tersebut. Karena sadar nggak bisa menarik Dong Yue ke pihaknya dan daripada direbut sama musuh, pada akhirnya Lu Bu bikin rencana mengirim Zhang Liao yang menyamar jadi salah satu pedang Tianshan. Dan pas kembali ke camp, Zhang Liao pulang-pulang sudah membawa kepala Dong Yue. Dengan begini maka pasukan Siliang pasti pengen balas dendam untuk menyerang Chang'an atas kematian Dong Yue. Tapi karena mereka nggak punya pemimpin, Lu Bu percaya dia akan diminta jadi pemimpin Siliang buat nyerang Li Jue di Chang'an. Sima Yi juga sudah memprediksi hal itu, di mana Lu Bu tidak akan berdiam diri dan pasti akan melakukan pergerakan lebih awal untuk kembali mendapatkan Chang'an. Jika Lu Bu menguasai Siliang, Ma Teng akan punya 150.000 pasukan Siliang sebagai pendukung. Dan taunya benar saja, setelah mendapatkan dukungan Lu Bu dan pasukan Siliang, Ma Teng bersama anaknya melakukan penyergapan ke Chang'an. Selama penyerangan, Ma Teng sih makan mie aja di belakang, sedangkan yang paling banyak gelut tuh anaknya, Ma Chao. Setelah mengalahkan pasukan garis depan Chang'an, keesokan harinya pasukan besar Ma Teng melakukan pengepungan terhadap kota Chang'an untuk merebutnya. Menyaksikan Ma Teng yang lagi makan mie ayam membawa pasukan untuk melakukan pengepungan bikin Li Jue emosi. Yang bikin tambah emosi lagi ialah ketika bawahannya nggak ada yang mau disuruh maju buat menahan pasukan besar musuh. Namun tak berselang lama, Jiasu keluar seorang diri dan berjalan seorang diri ke arah musuh dengan begitu santainya. Nih anak cari mati ya, pikir Li Jue. Jiasu yang ditodong pedang sama Ma Chao membuka obrolan, bertanya kepada Ma Teng apakah dia boleh minta Indominya. Boleh aja. Ma Teng kemudian menumpahkan Indomie punya dia ke kepala Jiasu dengan sangat berani, padahal posisinya kurang menguntungkan. Jiasu tanya apakah Ma Teng udah nyiapin cara buat mundur, sebelum akhirnya mengungkapkan jika target Lu Bu sebenarnya bukanlah Chang'an, melainkan tempat asal Ma Teng, yakni menguasai seluruh Siliang. Perkataan Jiasu taunya benar saja. Ma Teng menyadarinya pas seorang pembawa pesan kasih laporan kalau tepung terigu sebagai bahan buat bikin Indominya belum sampai pada mereka. Pada saat itu Lu Bu yang punya rencana buat hancurin Ma Teng percaya selama mereka memotong persediaan ransumnya, pasti Ma Teng yang bodoh bakalan hancur tanpa diserang. Sementara Lu Bu akan membentuk kembali rencananya menguasai dunia karena dia sekarang sudah punya pasukan Siliang dan persediaan perang yang melimpah. Tapi siapa sangka prajurit Siliang yang dianggap sudah berada di bawah kaki Lu Bu malah mendatangi kediamannya dan melakukan pengepungan. Mereka juga membawa surat perintah Dongzhuo. Itu adalah surat perintah yang direbut oleh Sima Yi sebelumnya dan diberikan kepada Wang Yun. Kemudian setelah patua itu tewas, surat tersebut jatuh ke tangan Jiasu. Dan segala hal yang terjadi setelah itu sampai kematian Dong Yue ternyata sudah diketahui sama Jiasu. Selama ini Lu Bu taunya udah masuk ke dalam jebakan Jiasu untuk kedua kalinya. Beberapa waktu sebelumnya, Dong Yue mendapatkan pesan dari Jiasu yang menyampaikan jika asasin kiriman Lu Bu akan datang untuk merebut kepalanya. Itu akan dilakukan demi bisa merebut pasukan Siliang yang dipegang
sama Dong Yue agar bisa membalaskan dendam kepada Lu Bu. Sama seperti Niu Fu sebelumnya, dia akan mengorbankan diri sendiri dan menyerahkan sisanya kepada seluruh bawahannya yang akan dia tinggalkan. Sambil menangis, bawahan Dong Yue berjanji mereka pasti akan membunuh Lu Bu. Dan kini 150 prajurit yang dikira Lu Bu sudah jadi miliknya malah balik melakukan perlawanan, bersiap untuk membunuhnya. Sambil ketawa seperti orang gila, Lu Bu mengakui kalau dia benar-benar sudah kalah telak dari sang jenius ketiga Sui Jing, Jia Shu. Sementara itu, Jia Shu berhasil meyakinkan Ma Teng untuk tidak saling berperang. Tanpa dukungan dari 150.000 pasukan ditambah persediaan mereka yang terputus, kemenangan akan sulit didapatkan. Sia-sia melakukan peperangan, yang ada Ma Teng malah kalah telak. Mending kembali ke Xiliang dulu dan ambil 150.000 pasukan yang gak punya pemimpin itu supaya bisa tambah kuat. Setelah mendengarkan nasihat Jia Shu, pada akhirnya pengepungan kota Chang'an pun dibatalkan karena Ma Teng menarik kembali pasukannya menuju Xiliang. Sambil cengar-cengir dan enggak ngebukain gerbang buat Jia Shu, Jenderal Li Jue mengungkapkan baru saja dia mendapatkan laporan dari Xiliang kalau aksi membasmi Lu Bu sudah dimulai. Tapi kenapa sebagai panglima tertinggi dia malah nggak tahu apa-apa? Tentu saja Jia Shu nggak kasih tahu rencananya itu kepada makhluk bebal yang gak guna seperti Li Jue. Takutnya rencana dia malah rusak. Karena dia nggak punya niat jahat, Li Jue akan mengeksekusi Jia Shu, menembakkan anak panah kepadanya. Padahal itu dilakukan Li Jue supaya dia masih punya kedudukan di Chang'an. Semua prajurit cuma bakal nurut sama Jia Shu kalau jenius itu tetap hidup. Sebagai ahli strategi yang gak jago gelut, Jia Shu cuma bisa pasrah akan kematian yang akan menghampirinya. Pada momen-momen tersebut, dari arah belakang muncul debu pasir yang mengepul di udara, diikuti dengan kemunculan sebuah kereta kuda, dan di dalam kereta kuda itu ada Zhao Huo dan juga Xiao Meng. Keduanya melakukan combo menyerang para pemanah di atas gerbang masuk Chang'an, sementara Pak Kusirnya adalah si jenius keempat, dan tujuannya sudah pasti untuk mengangkut Jia Shu keluar dari mara bahaya. Aksi penyelamatan Jia Shu cukup singkat. Li Jue yang gak berhasil eksekusi Jia Shu heran gimana bisa jenius itu kerjasama sama prajurit sisa. Beberapa hari yang lalu ketika Jia Shu pengen ambil surat perintah Dong Zhuo di kediaman Wang Yun, ternyata di sana ada Zhao Huo. Sambil melemparkan surat perintah itu, Huo menjelaskan kalau prajurit sisa sebelumnya terpaksa harus membantu Lu Bu membunuh Dong Zhuo demi Wang Yun. Tapi karena sekarang Wang Yun sudah tiada, maka Lu Bu sudah menjadi musuh mereka bersama. Surat perintah itu Huo kasih atas suruhan tuannya, alias Lord Sima yang kagum sama kemampuan Jia Shu. Anggap saja surat tersebut sebagai hadiah sekaligus hutang budi. Jia Shu yang menerimanya dengan senang hati juga merasa tertarik dengan sosok yang selama ini menjadi otak di balik aksi para prajurit sisa. Karena keduanya punya ketertarikan satu sama lain, Huo yakin kalau Jia Shu dan Sima Yi pasti bakalan bertemu suatu saat nanti. Kan kata orang bijak, antar para jenius itu saling tarik-menarik. Kembali ke waktu sekarang, Jia Shu tidak mengira bro keempatnya itu kembali bersemangat ketika berlangsungnya aksi penyelamatan. Dan disinilah akhirnya kita bisa melihat wajah Tang Fan, jenius keempat, Guo Jia. Sebagai penutup, kita akan beralih ke Lu Bu dengan tangan terikat, tubuh penuh luka, dan eksekusi yang akan dijatuhkan kepadanya. Saat itu dia jadi sadar kenapa bisa kalah dari Jia Shu. Pada saat itu dia melihat di balik kegelapan, terdapat cahaya yang sangat terang. Wei什么会败？